Menjadi orang tua tunggal memanglah tak mudah, apalagi memiliki anak yang gemar berpetualang. Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Hantu Kill. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi hutan yang tinggal bersama satu putrinya. Di awal film, kita diberitahu jika hubungan mereka tak begitu dekat. Bahkan putrinya berani melawan pada sang ayah karena kesal. Hingga mereka ditemukan dalam suatu kondisi yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama agar bisa keluar dari ancaman para perampok. Selama perjalanan mereka terus diancam di tengah hutan rimba. Putrinya sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih perhatian dan khawatir pada sang ayah. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di suatu tempat dekat perbatasan Texas. Terlihat dua orang polisi yang bernama Jim dan Davis. Mereka sedang ditugaskan untuk mengintai sebuah tempat yang disinyalir biasa digunakan transaksi narkoboy. Setelah 6 jam lamanya mereka di sana, Davis kemudian menyarankan agar mereka berdua mencoba masuk ke dalam. Karena yang dikhawatirkan adalah setelah 6 jam mereka menunggu, ternyata tempat itu kosong tanpa siapapun. Jim kala itu sempat ragu dengan saran Davis karena akan membuat mereka sangat lengah dan mudah dikalahkan. Tapi Davis berhasil meyakinkan Jim sehingga mereka pun memutuskan untuk bergerak. Saat mendekati dan mulai masuk ke dalam tempat tersebut, ternyata mereka tak menemukan seorang pun. Bagusnya mereka berhasil menemukan banyak barang bukti di sana. Setelah berjalan keluar dan berpikir tempat itu tanpa penghuni, tiba-tiba dua orang pria muncul dari bawah tanah yang langsung menembak tepat pada Davis. Tentu Jim segera masuk dan menghabisi dua pria tersebut. Tak lama dari situ muncullah tembakan susulan yang berasal dari bawah tanah, dan ternyata ada satu orang pelaku lagi. Lantas Jim langsung membekuk pria tadi. Namun tak disangka dia telah membawa pisau di sakunya sehingga Jim ditusuk tepat di bagian perut. Keadaan lalu berbalik seketika, tapi beruntung Davis yang sekarat lantas menembak pria tersebut dengan pistolnya. Tapi karena tembak-tembakan tadi telah menyebabkan kebakaran sehingga terpaksa Jim melompat keluar gudang dan meninggalkan Davis di dalam. Tak lama gudang itu meledak dan melahap semua yang di dalamnya. Singkat cerita, jauh setelah kejadian tadi di sebuah hutan kawasan Montana, Jim terbangun dari tidurnya di malam hari. Kemudian dia memutuskan untuk berburu memakai panah di tengah heningnya hutan hingga fajar terbit. Sementara itu di sebuah kota Nevada sedang terjadi sebuah perampokan dalam tempat perjudian. Lantas semua unit polisi digerakkan untuk mengejar para perampok. Diketahui jika para perampok telah mengambil sejumlah uang yang cukup banyak. Ketika dalam pengejaran, salah satu dari anggota perampok yang kita sebut saja namanya Gary tengah menghack seluruh radio milik para polisi. Sehingga Gary mengubah suaranya menjadi suara wanita yang sama seperti di radio saat memberikan perintah pada para polisi. Sehingga para polisi disuruh untuk berhenti melakukan pengejaran. Tentu saja tanpa banyak lama para perampok pun datang dengan bahagia karena mereka telah lolos dari kejaran polisi. Namun berbeda dengan seorang pria gondrong bernama Banks. Dia seakan mencurigai ketua perampoknya, yakni Lawson yang tertua di sana. Banks juga sudah menyiapkan sebuah kartu pelacak yang kemudian disisipkan dalam saku jas milik Lawson dengan alih-alih berpelukan. Setelah Lawson pergi dari hangar tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk merayakan keberhasilan dan membuka satu tas yang berisi uang itu. Niat mau untung ternyata malah buntung. Mungkin itulah kata yang tepat ketika melihat isi dari tas tersebut. Ternyata isi tas tersebut adalah bom waktu. Sontak Banks langsung mengambil pisau dan tetap bersikap tenang. Kemudian secara perlahan Banks mencoba untuk memutus salah satu kabel agar bom tersebut tak meledak. Diketahui bom itu akan meledak ketika Lawson menelpon ke handphone tersebut. Namun sayang, telepon itu segera diangkat oleh Banks yang menandakan jika bom tak jadi meledak. Lantas Lawson pun menutup teleponnya dan langsung tancap gas. Karena anak buah yang lainnya hanya ikut-ikutan saja, Banks lantas menyuruh Gary untuk melacak kemana si patua itu pergi. Beruntung tadi Banks berhasil menyimpan alat pelacaknya.
Shin lalu berpindah di kediaman Jim bersama anaknya yang bernama Kimi. Diketahui Kimi ini adalah anak perempuan yang hubungannya tak dekat dengan sang ayah. Lalu dia memutuskan untuk cabut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Jim. Tapi sayangnya, mobil yang hendak dikendarai Kimi mati, dan Jim keburu datang ke rumah. Melihat mobil Kimi mati, lantas Jim pun membantu Kimi untuk menyalakan mobil Jeep itu. Bukan ucapan terima kasih yang didapat Jim, Kimi justru malah cabut dan hanya bilang akan pergi selama 2 minggu meninggalkan sang ayah. Lanjut, ketika Jim tengah sendirian di rumah, dia menyibukkan diri dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Lalu, Jim juga sempat menelpon seorang temannya yang sedang liburan di tengah hutan. Setelah temannya menutup telepon, tak lama Jim menerima telepon lagi dari seseorang yang lain. Dan ternyata yang menelponnya adalah seorang sheriff teman Jim. Dia memberitahu jika Kimi telah berulah lagi di kota, sehingga sheriff terpaksa menahannya sampai Jim datang. Namun ketika sedang menunggu, tiba-tiba sheriff dan Kimi kedatangan tamu tak diundang. Tentu saja itu adalah Banks and the Gangs. Banks lantas menanyakan pada sheriff apakah dia bisa menolong Banks untuk mencari rekan Banks yang hilang di tengah hutan. Lantas sheriff mendapatkan perlakuan tak baik saat itu. Sementara rekan Banks yang lain sedang menunggu di luar. Tak lama dari situ Jim telah sampai di kantor sheriff. Kemudian dia pun masuk dengan cuek dan saat itulah awal mula perseteruan terjadi. Jim mendatangi Kimi sedang terdiam ketakutan, sedangkan sheriff sudah babak belur dihajar Dominika. Lantas Banks menanyakan hal yang sama pada Jim. Di situ juga Jim bersikap seakan-akan tak mengenal Kimi agar tak memperkeruh suasana. Hal mengagetkan kembali terjadi saat rekan Banks masuk ke dalam kantor dan menodongkan pistolnya pada Jim. Namun Jim langsung membalikkan keadaan. Sialnya pistol yang dipegang dari anak buah Banks itu berpeluru kosong. Sehingga Jim terpaksa harus menyerahkan diri pada Banks dan membuat kesepakatan untuk mengantar Banks ke hutan. Sesampainya di hutan setelah perjalanan cukup jauh, mereka pun segera berkemas dan langsung melakukan perjalanan tanpa pemanasan terlebih dahulu. Kali ini pemandunya adalah Jim sendiri, sedangkan yang lainnya mengikuti dari belakang. Perjalanan lantas mereka lalui, namun saat waktu istirahat tiba, Kimi menghampiri Jim dan bilang jika dirinya sudah tak tahan dengan orang-orang gila seperti mereka. Lantas Jim menyuruh Kimi untuk bersabar dan berdoa kepada yang di atas hingga malam hari tiba. Lalu Kimi pun meminta untuk buang air kecil, tapi tak lama kemudian Kimi berteriak meminta tolong, sehingga Jim langsung menghampirinya. Ternyata rekan Banks yang tadi hendak memperkaos Kimi di sana, sontak Jim pun menghajar pria tersebut. Mereka pun saling adu jotos saat itu, hingga akhirnya Jim memenangkan perkelahian, yang kemudian disusul oleh tembakan peringatan dari Banks. Setelah mengetahui jika rekan Banks itu mengacau, lantas dia menyuruh Walt rekan Banks yang lain agar segera membunuhnya. Tak sampai situ, tiba-tiba Banks mengarahkan pistolnya kepada Jim. Sontak Kimi berteriak memanggil bapaknya itu dengan sebutan ayah. Sehingga diketahuilah di sana jika Jim adalah seorang bapak dari Kimi. Tapi tak panjang lebar, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kesepakatan tak mengganggu lagi anaknya itu. Lalu mereka pun melewati gunung turuni lembah bersama-sama. Hingga saat sedang berhenti di suatu tempat, Jim menemukan sebuah tas yang menggantung di atas pohon. Diketahui itu adalah alat perkemahan para pendaki yang biasa mereka lakukan. Namun Jim sebetulnya berbohong, itu adalah alat berburu Jim. Ketika itu juga hampir-hampiran Kimi kabur dari rombongan karena sempat terjadi cekcok antara mereka. Namun Banks lagi-lagi memberikan tembakan peringatan. Lalu di saat malam hari, Banks memutuskan untuk beristirahat di sana. Dikala mereka sedang bersiap untuk tidur, ternyata Banks juga tak ingin Jim dan Kimi saling berdekatan. Sehingga Kimi tidur di sebelah Banks. Lantas ketika semua sudah tertidur, Jim masih terjaga dan berniat untuk membunuh Banks menggunakan pisau. Tapi ternyata rekan Banks tiba-tiba memukul kepala Jim dari belakang sehingga Jim pingsan seketika. Lalu saat Jim telah tersadar, dia melihat langit masih gelap. Tapi Banks memutuskan untuk memulai kembali perjalanan. Tentu saja perbuatan Jim yang tadi membuat Kimi harus dipukuli. Hal itu terlihat dari wajah Kimi yang mulai babak belur. Perjalanan mereka pun terus berlanjut hingga di suatu titik mereka menemukan bekas api unggun di sana. Bahkan Gary dan Dominika menemukan mayat yang sudah mulai membusuk. Ternyata itu adalah mayat teman Jim yang kala itu dia telepon saat Jim masih di rumah. Lalu Jim menggunakan skill intelijen untuk mengetahui bagaimana kejadiannya.
Sontak dengan mudah Jim bisa membuat kesimpulan jika Lawson berada dekat dengan mereka. Lantas Jim pun mengikuti jejak Lawson. Singkat cerita, alhamdulillah mereka berhasil menemukan Lawson yang telah sekarat akibat dirinya terjatuh dari jurang. Lalu tak pakai basa-basi, Dominika yang kesal langsung menanyakan di mana uang mereka. Sialnya Lawson berkata jika uang tersebut sudah lenyap. Dominika yang mendengar pernyataan itu lantas langsung menembak mati Lawson karena kesal. Namun tiba-tiba Kimi memberikan saran, bagaimana jika mereka mengecek ke jurang dekat air terjun? Mungkin uangnya terjatuh di sana. Dan benar saja, mereka menemukan ada sebuah tas yang terdampar dekat sungai. Lalu di sanalah perdebatan terjadi. Siapa yang akan pergi menuruni jurang, ucap Banks. Awalnya Gary disuruh turun, namun karena tak mau, akhirnya lagi-lagi Jim menawarkan dirinya untuk mengambil tas tersebut. Dan Jim membuat kesepakatan, jika Jim telah mengambil uang itu, maka Kimi dan Jim harus segera Banks lepaskan. Tentu saja Banks yang licik tak sepakat dengan hal itu. Jim juga menggunakan jam tangannya yang bertali untuk menuruni tebing. Terlihat bagaimana Kimi sekarang mulai perhatian dan mengkhawatirkan keadaan Jim. Setelah bersusah payah mengambil tas tersebut, Jim juga harus menaiki lagi tebing tadi untuk membawa tasnya pada Banks. Setelah hampir terjatuh dari tebing, Jim pun memberikan tas tersebut pada Banks dengan terpaksa, karena Kimi selalu jadi bahan ancaman pada Jim. Namun cerita jadi berbeda karena Banks tiba-tiba mengkhianati Jim dan langsung menembaki Jim hingga terjatuh ke jurang. Sontak Kimi pun menangis karena mungkin ayahnya telah mati. Di situ Banks juga hampir-hampiran akan membunuh Kimi, tapi karena Banks dan rekan tak tahu arah jalan pulang, sehingga Kimi menawarkan diri untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Lalu Kimi bersama yang lainnya terus berjalan menyusuri hutan dan gunung. Gary juga sempat mengganggu Kimi hingga dia kesal. Lantas Dominika yang juga perempuan merasa terganggu oleh Gary, sehingga perkelahian keduanya terjadi. Kimi saat itu sempat ingin kabur dari Banks, namun apa daya rekannya berhasil menangkap Kimi. Dan nasib Gary selanjutnya adalah dihajar oleh Banks hingga terdiam dan ditinggalkan. Sementara Kimi dan yang lainnya terus berjalan. Setelah perjalanan begitu panjang dan melelahkan, Kimi memutuskan untuk bermalam lagi di hutan. Namun ketika membuka ransel karena lapar, ternyata semua makanan berada di ransel Gary. Sementara Gary sekarang tengah menikmati banyak makanan. Kembali pada nasib Jim. Jim ternyata masih hidup. Dia pun kembali menaiki tebing itu dengan keadaan terluka parah, bekas terkena tembakan. Beruntungnya Jim juga teringat dengan tas senjata yang dia gantung di pohon. Sontak langsung Jim ambil dan bersiap untuk penyerangan balik. Tak lupa dengan menyiapkan beberapa anak panah untuk membunuh para penjahat itu. Sementara Gary yang tidak bisa tertidur pulas karena sendirian di hutan terus-menerus terbangun. Hingga tiba-tiba Jim mendatangi Gary dan menakut-nakutinya. Tentu saja dengan mudah Jim berhasil membuat Gary takluk di tempat. Bahkan sempat menanyakan pada Gary kemana yang lainnya pergi. Setelah mendapat informasinya, lantas Jim langsung membunuh Gary. Sedangkan Banks terlihat mulai kesal karena tak kunjung keluar dari hutan. Kimi yang saat itu menemukan batu tanda petunjuk langsung mengacak-ngacaknya untuk memberikan tanda pada sang ayah. Setelah itu Kimi melanjutkan perjalanannya menuju keluar hutan. Sedangkan di belakang, Jim sudah siap untuk mengintai pergerakan Banks dan rekan. Berbekal beberapa tongkat beserta panah. Ketika rekan Banks itu tertinggal di belakang, Jim secara diam-diam langsung menembak anak panahnya ke arah pria tersebut. Lantas disitulah perkelahian terjadi. Tapi alhamdulillah Jim berhasil mengalahkan pria itu dengan sangat tragis. Sementara Banks yang menyadari jika rekannya tak ada di belakang memanggil-manggil namun tak kunjung ada jawaban. Sehingga Dominika mengajak Banks untuk pergi meninggalkannya. Setelah beberapa waktu berlalu, tibalah perjalanan mereka di pegunungan bersalju. Dan tak lama Jim pun segera menyusul rombongan tersebut sehingga tepat berada di atas mereka. Sontak Jim memanggil Banks dan melemparkan kayu tajam itu kepada Dominika. Dominika pun tewas di tempat.
Lantas, Banks langsung meneriaki Jim dengan Kimmy yang berada dalam ancaman Banks. Karena Banks memegang pistol, sehingga dia pun menembaki Jim dari jauh. Hal itu membuat Jim harus tergelincir ke bawah tebing lagi. Sementara itu, Banks langsung membawa Kimmy kabur dari sana. Sedangkan Jim terus berusaha untuk mengejar mereka dari belakang. Dan sayangnya, Kimmy dan Banks menemukan sebuah rumah. Tentu di sana ada orang-orang yang tak bersalah, langsung Banks tembak mati di tempat. Lalu kabur menggunakan ATV yang ada di sana. Sedangkan Kimmy dibuat pingsan oleh Banks. Tak lama, Jim datang dan menyelamatkan Kimmy yang terbaring. Tapi tak sampai situ, Jim berusaha membalaskan dendamnya pada Banks. Sementara Kimmy disuruh untuk mencari bala bantuan oleh Jim. Lantas Jim pun mengejar Banks menggunakan ATV yang ada di sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Jim dan Banks. Hingga Banks bersembunyi dan menghajar Jim dari ATV. Setelah Jim terjatuh, Banks lantas memilih lari dari Jim. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga Banks lari ke sebuah terowongan bawah tanah. Jim terus mengejar Banks dari belakang hingga mereka saling adu jotos di sebuah pabrik terbengkalai. Tentu saja Banks tak sepadan dengan Jim. Jim menguasai perkelahian hingga Jim memukul KO Banks. Tapi tiba-tiba saja Banks mati suri dan menyeruduk Jim hingga ke bawah. Untungnya badan Banks yang berada di bawah sehingga Banks mati kedua kalinya. Lalu Jim mengambil tas yang berisi uang itu dan juga jam tangannya. Setelah keluar dari terowongan tadi, Kimmy pun datang untuk menjemput Jim. Kemudian mereka pun berpelukan. Tapi lagi-lagi Banks mati suri kedua kalinya dan masih tak puas dengan Jim. Karena kesal, Jim pun menaiki ATV yang dibawa Kimmy dan langsung menabrakannya pada Banks, yakni menembakkan pistol yang dibawanya hingga membuat terowongan meledak. Di akhir film, hubungan sang ayah dan anak sekarang menjadi begitu dekat karena apa yang mereka alami bersama kemarin. Dan film pun tamat.